Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmelati Putri dengan NIM C24012010003. Pembuatan video ini dimaksudkan untuk pemenuhan tugas dari praktikum analisis data sumber daya perikanan dan ilmu kelautan. Nah, sebelum memulai, saya membuat identitas saya sendiri dulu. Penggunaan hashtag atau pagar di sini dianggap sebagai komen dan bukan sebuah perintah. Selanjutnya, kita harus menginstal paket yang bernama ggpubr. ggpubr. Nah, dikarenakan saya sudah mempunyai paket tersebut, jadi nanti kita tinggal menampilkan saja. Lalu kita masukkan soalnya. Soal yang saya akan kerjakan dengan menggunakan RStudio ini dan menggunakan paket dari ggpubr atau scatterplot. Kita kasih judul teladan 1. Kita masukkan datanya. X yaitu kumpulan data dari 10 data ya, kita masukkan. Lalu kita masukkan data yang miliknya juga ya. Masih sama, masih terdiri dari kumpulan data yang berisikan 10 data. Nah, sudah. Lalu kita kan kedua data ini ya, yang nilai X dan nilai Y. Kita run. Lalu yang ini juga di run. Sudah. Nah, dari data ini kita mencari korelasi dengan menggunakan fungsi, saya akan tulis fungsinya, core dari ini ya, korelasi dari data X dan Y. Jangan lupa tambahkan metode. Dari metodenya itu kita menggunakan metode person. Nah, untuk menguji korelasinya, kita menggunakan fungsi for test ya. Masih sama kayak yang di atas. Nah, lalu kita run lagi kedua fungsi ini. Nah, hasil yang didapat seperti ini. Untuk P di sini itu P hitung. Lalu derajat bebasnya itu 8. Dari mana? Karena derajat bebas itu rumusnya N-2. Nah, N di sini itu bernilai 10. Jadi 10 dikurang 2 itu 8. Nah, P value yang di sini itu menunjukkan nilai. Kalau misal nilainya itu kurang dari 0,05 berarti HO atau tolak HO. Nah, kalau lebih dari 0,05 berarti dia HA kan, atau terima HO. HA di sini itu hipotesis alternatif. Sedangkan HO itu hipotesis awal.
Nah, di sini didapat tulang kepercayaannya 95% dengan korelasinya 0,8 sekian. Lalu untuk selanjutnya kita akan melakukan visualisasi dengan scatter plot. Nah, di sini kita beri judul visualisasi ini kita harus memanggil dengan rumus library tadi. Library-nya si GGPUBR. GGPUBR. Nah, sudah enter. Nah, setelah itu kita buat suatu data frame. Saya beri nama dataku. Dataku. Data frame ya. Data frame dari X dan Y tentunya. Nah, selanjutnya coba kita run ya yang ini. Kita run. Yang bawahnya juga kita run. Nah, di sini akan berubah dan kita dapat tabel nih. Bisa dilihat ini data-datanya. Oke, kita X dulu. Selanjutnya kita visualisasikan dengan scatter plot dengan perintah ggScatter. Dataku yang sudah kita tuliskan, X sama dengan X sama dengan X, lalu Y sama dengan Y. Jangan lupa juga untuk menambahkan regline ya. Add regline. Regline. Oke, udah sampai sini. Kita enter lagi. Kita cek lagi, takutnya ada yang salah. Apakah sudah benar spasi komanya? Lalu masukkan lagi fungsi confidence interval true. Lalu korelasi koefisien ya. Kita kasih fungsi true juga. Lalu korelasi metode dengan menggunakan metode Pearson. Lalu kita enter. X-lab-nya ini kita X di sini itu TP ya. TP dan Y-lab. Y-lab di sini itu hasil ikan. Kita langsung run saja. Nah, ini hasil grafik atau diagram scatter plot dari teladan 1 yang telah kita kerjakan. Y di sini menunjukkan hasil ikan dan X di sini menunjukkan TP. Warna abu pada garis ini menunjukkan confidence interval. Lalu garis linear ini ke atas menunjukkan korelasi yang positif. Nah, titik-titik ini merupakan sebaran data. Jika ia mendekati garis, maka hubungannya erat, dan jika ia renggang, maka hubungannya itu enggak. Nah, untuk pelajaran 1 itu sudah beres. Kita akan menambah soal nih.
Untuk teladan selanjutnya yaitu teladan 2. Kita kasih judul teladan 2. Lalu kita masukin datanya, yaitu ada panjang ikan, yang berisi kumpulan data yang terdiri dari 15 data. Kita masukkan dulu ya. Lalu yang selanjutnya ialah logam berat. Kita masukin lagi data-datanya. Sama, masih berisikan 15 data. Kedua data tersebut, nah kita itu mencari korelasinya. Kita masukkan dulu rumus korelasinya yang sudah kita sebelumnya pakai di teladan 1. Sama saja sebenarnya ya, tinggal masukkan korelasi dari data panjang ikan dan logam berat. Kemudian masukkan metodenya juga, masih dengan metode yang sama, yaitu metode Pearson. Lalu kita tambahkan dengan uji korelasi atau core test dari panjang ikan juga dan logam berat. Nah, sudah ini kita run dulu ya, yang tadi kita run, kita dapat hasilnya. Ini saya belum menambahkan logam berat satunya lagi, maaf, lupa. Kita run ya. Lalu yang korelasinya kita run juga, dan uji korelasinya juga kita run. Nah, didapatkan hasil seperti ini. Untuk T hitungnya itu bernilai min, dan derajat bebasnya itu 15 dikurang 2, 13. Untuk T value-nya itu bernilai 0,0114, yang artinya kurang dari 0,05. Nah, artinya dia itu terima HA atau tolak HO. Nah, nilai korelasi di sini itu kan min. Berarti dia itu semakin tinggi nilai panjang ikan, maka semakin rendah juga konsentrasi logam berat. Selanjutnya kita akan memvisualisasikan scatter plot. Kita beri judul scatter plot. Kita tampilkan lagi yang fungsi dari paketnya ya, YGVUBR. Lalu kita masukkan data. Yang tadi teladan 1 dataku, dan teladan 2 saya kasih judul data.
ya, kita kasih data frame dari panjang ikan dengan logam berat. Nah, coba kita run dulu ya. Run yang gali sama yang datamu. Nah, di sini tampil lagi yang datamu. Kita cek ada. Oke, selanjutnya kita ke tahap selanjutnya. Untuk menampilkan grafik yang dari teladan 2 ini. Tak lupa tambahkan straight line ya. Nah, X di sini ialah panjang ikan dan Y di sini ialah logam berat. Lalu kita tampilkan juga rumus confidence interval. Fungsikan sebagai true dan korelasi koefisien true juga ya. For metodenya ialah masih sama person. Lalu untuk X-lab itu X-nya tadi panjang ikan dalam sentimeter ya. Lalu untuk Y-lab-nya itu yang konsentrasi logam berat. Kami tutup kurung. Nah, dari sini kita bisa langsung run, tapi untuk itu kita cek dulu apakah masih ada yang keliru atau sudah selesai. Kita cek dulu ya. Saya sudah merun hasil yang ini, ternyata ada tulisan merah yang menandakan bahwa ada salah satu fungsi yang salah. Dan ternyata saya salah saya tidak menambahkan underscore pada di sini. Oke, coba kita ulangi untuk run lagi ya. Hasil dari scatter plot yang untuk teladan 2. Nah, dari sini itu menunjukkan ke bawah ya, miring ke bawah. Ini menunjukkan bahwa korelasi yang kita dapatkan bernilai negatif. Dan titik-titik di sini, titik-titik ini merupakan sebaran data yang hubungannya renggang. Oh iya, ini Y di sini menunjukkan konsentrasi logam berat dan X di sini menunjukkan panjang ikan dalam satuan sentimeter. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah-salah dalam mengoperasikannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.